Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainin Mufidah, NIM 193111073, kelas PAI 5B. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami historitas fikih. Teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil oleh nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok juga di tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, fenomena fikih generasi awal. Hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan pada masa Rasulullah SAW pun hukum Islam merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Selanjutnya, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. 7 fakta sejarah seperti ini penting menjadi variabel pertimbangan dan bahkan berpengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang selanjutnya menjadi mazhab fikih menjadikan umat terkotak-kotak. Dan yang selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad tertutup dan yang lainnya masih tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman dan meliputi salih kulli zaman wa makan. Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam setiap dimensi waktu dan ruang jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul al-fikih dalam rangka menerjemahkan Islam menjadi sholih likulli zaman wa makan, sesuai dengan konteks zaman dan makan. Dengan begitu, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin dan tidak menjadi sumber pertengkaran dalam jeratan fanatisme mazhab. Selanjutnya, Islam Indonesia atau Islam yang majmuk, yaitu umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah mayoritas. Potensi konflik
atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Dan yang selanjutnya, kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif. Agar dengan begitu, kehidupan individu dapat kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan atau fastabikul khairat, dan tolong-menolong atau ta'awun dalam menata kehidupan di bumi ini. Selanjutnya, urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Kuatnya umat Islam bermadzhab kepada produk fikih atau mazhab qauli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermadzhab secara metodologis atau manhaj. Melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.